Ibu. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum belajar dimulai, kita siapkan terlebih dahulu. Ketua kelas, siapkan. Attendance please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu absen dulu ya. Ya Bu. Budianto, Hadir Bu. Dani, Hadir Bu. Dela, Hadir Bu. Elsie, Hadir Bu. Ibrahim, Hadir Bu. Mohan, Hadir Bu. dan Zaini, Hadir Bu. Mas Ayuni, Hadir Bu. Nurul Sapika, Reska, Hadir Bu. Ripka, Hadir Bu. Rahmat Kajri, Aduh. Sri Artati, Hadir Bu. Putri Amanda, Hadir Bu. Putri Rahayu, Hadir Bu. Dipana. Hadir Bu. Hadir semua ya? Hadir Bu. Bagus. Jaga kesehatan. Biasakan sarapan pagi di rumah biar semangat sekolah setiap hari. Ya, Bu. Ya Bu. Siap belajar hari ini? Siap Bu. 8 C. Mantap, mantap, mantap. Semangat 45 ya. Baiklah, kita belajar hari ini. Sebelum belajar hari ini, siapa ingat materi sebelumnya? Reva Bu. Ya, silakan. Informasi dan teknikal. Bagus. Yang lain? Mohon Bu. Silakan. Perbedaan iklan, slogan dan poster Bu. Bagus. Yang ingat materi hari ini? Dela Bu. Silakan. Kita masuk materi menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Bagus. Berarti ingat pelajaran kita yang sebelumnya. Kira-kira apa ya perbedaan menentukan informasi dalam teks iklan, slogan, dan poster dengan menyimpulkan? SK Bu. Silakan. Dengan melihat isi dalam teks iklan, slogan, dan poster. Bagus, berarti sudah membaca buku di rumah. Ya Bu. Untuk lebih memahami tentang menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster, lihatlah contoh iklan, slogan, dan poster berikut. Untuk lebih memahami tentang teks iklan, slogan, dan poster, perhatikan gambar di depan. Gambar 1 apa? Iklan. Gambar 2? Slogan. Gambar 3? Poster. Bagus. Adapun kita manfaat pelajaran hari ini yaitu kita tahu apa ide pokok dalam sebuah teks iklan, slogan, dan poster, dan kita bisa menyimpulkannya dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi kita setiap iklan tuh misalnya iklan sampo banyak, ada merek ini, itu. Kita simpulkan mana yang paling bagus. Apa ide pokok yang terkandung dalam iklan tersebut. Jadi dalam melihat iklan kita juga harus cermat. Temukan ide pokok di dalamnya dan kita menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Siapa tahu apa perbedaan menyimpulkan teks iklan dengan menentukan informasi dalam teks iklan? SK Bu. Silakan. Menentukan informasi dalam iklan, slogan, dan poster. Bagus. Yang lain? Ya. Menentukan informasi dalam teks iklan, slogan, dan poster. Bagus. Sebelum kita belajar, Ibu bagikan dulu soal
di belakang kumpulkan ke depan. Untuk lebih memahami materi hari ini, silakan dilihat, diamati, dan dicatat hal-hal penting tentang materi teks iklan dan poster. Silakan kita baca. Menurut KBBI, pengertian iklan adalah 1. Berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. 2. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Bagus. Jadi iklan ini yaitu mendorong dan membujuk khalayak ramai mengenai barang atau jasa. Selanjutnya, Elsie, silakan baca. Fungsi iklan memberi informasi agar konsumen mengetahui produk dan merek yang diiklankan. Ya, fungsinya untuk memberitahukan tentang barang yang diiklankan. Ciri iklan, Repa, baca. Ciri iklan. Iklan bersifat informasi komunikatif. Iklan harus disusun secara Silakan dilihat, diamati, dan dicatat hal-hal penting tentang materi teks iklan dan poster. Silakan kita baca. Menurut KBBI, pengertian iklan adalah 1. Berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. 2. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Bagus. Jadi iklan ini yaitu mendorong dan membujuk khalayak ramai mengenai barang atau jasa. Selanjutnya, Elsie, silakan baca. Fungsi iklan memberi informasi agar konsumen mengetahui produk dan merek yang diiklankan. Ya, fungsinya untuk memberitahukan tentang barang yang diiklankan. Ciri iklan, Repa, baca. Ciri iklan. Iklan bersifat informasi komunikatif. Iklan harus disusun secara Objektif. objektif dan jujur. Iklan ditulis singkat, padat, jelas dan mudah dipahami. Iklan tidak menyinggung pihak lain. Iklan menarik perhatian banyak orang. Ya, iklan berfungsi apa? Cirinya memberikan informasi dan tidak boleh menyinggung pihak lain. Maksudnya menjelek-jelekkan pihak lain. Dia menyatakan pihaknya yang unggul, sementara produk yang lain kurang bagus. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, jenis iklan. Dani, baca. Ya, yang satu untuk jualan, yang satu untuk informasi. Iklan berdasarkan tujuannya. Zaini, baca. Iklan
berdasarkan tujuannya. Iklan penawaran iklan yang dibuat untuk menawarkan barang atau jasa. Kedua, iklan. Iklan permintaan. Ini iklan penawaran ini tentang barang atau jasa. Permintaannya apa? Tentang lowongan pekerjaan. Ini slogan. Silakan baca kita. Menurut KBBI, pengertian slogan adalah 1. Perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. 2. Perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan sesuatu. Ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Bagus. Slogan 8C. Mantap, mantap, mantap. Itu salah satu contoh slogan yang tanpa kita sadari. Ciri slogan LC. Slogan kalimat menarik, pendek, mudah dipahami, menjelaskan visi, misi, dan tujuan bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Bagus. Contoh slogan Indonesia Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu salah satu contoh slogan. Kita masuk ke apa lagi? Poster. Baik, silakan dibaca. Jelas di belakang? Tak jelas? Jelas? Pengertian poster. Menurut KBBI, pengertian poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum atau berupa pengumuman atau iklan. Ya, bagus. Ini biasa kita temui di tepi jalan misalnya. Di tepi hutan mangrove itu apa? Jagalah hutan kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Atau dekat tepi laut, buanglah sampah pada tempatnya. Laut bukan tong sampah. Itu disertai gambar dan tulisan. Ciri-ciri poster. Silakan Reska. Ciri poster. Desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Nah, Poster biasa ditempel di dinding, tempat umum, atau permukaan datar untuk mencari perhatian. Poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Poster disertai gambar. Poster dapat dibaca sambil lalu. Dan terakhir, poster dapat dicetak secara massal. secara massal dalam ukuran apapun. Jadi rata-rata kita temui di tepi jalan misalnya. No to drugs. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk poster. Adapun cara menyimpulkan nih. Menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Elsie baca. 1. Mengamati kata-kata, gambar, gerak, atau suara dari iklan, slogan, dan poster yang dibaca atau didengar. Ya. 2. Menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Ya. 3. Menemukan informasi penting dari penjelasan iklan, slogan, dan poster. Ya. Kau mengamati kata-kata melalui apa? Gambar. Gerak. Internet, televisi. Yang kedua, menganalisis tujuan dan fungsi iklan. Yang ketiga, menuliskan informasi dari penjelasan iklan, slogan, dan poster. Nih, cara menyimpulkan. Siapa lagi yang bisa baca? Mohan? Menyimpulkan isi iklan, slogan dan poster.
1. Mengamati gambar gerak tulisan suara yang terdapat pada iklan, slogan dan poster. 2. Menemukan ide pokok dalam iklan, slogan dan poster. 3. Menyusun simpulan berdasarkan ide pokok, tujuan dan informasi dengan kalimat sendiri. Nah, sama yang tadi, mengamati gerak gambar. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, dari ide pokok tersebut kita bisa membuat simpulannya dengan menggunakan kalimat sendiri. Tutup dulu ya. Setelah mengamati PTT, membacanya dan memahaminya, siapa yang tahu cara menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster? Ibu, Silakan. cara menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster adalah dengan cara membaca dengan cermat. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan, slogan, dan poster temukan ide yang disampaikan. Bagus. Yang lain? Ibu, Silakan. cara menyimpulkan iklan, slogan dan poster adalah dengan cara membaca dengan cermat pernyataan dalam teks iklan, slogan dan poster dan menemukan ide yang disampaikan. Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk kelompok? Baik Ibu, Silakan. saya belum paham cara menyimpulkan teks iklan, slogan dan poster. Bagus pertanyaannya. Ada berapa cara menyimpulkan? 3. Yang pertama, mengamati gambar, gerak, dan suara. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, menyimpulkan ide pokok tersebut dengan menggunakan kalimat sendiri. Paham Zaini? Bagus. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Siap untuk kelompok? Siap. Dibagi langsung duduk ya di tempat kelompok masing-masing. Yang kelompok 1, Reska, Rika, Putri Dipana. Kelompok 2, Reva, Ahmad Fajri, Rivaldo. Kelompok 3, Mohan, Fatih, Kelompok 4, Deni, Nurul, Budianto, dan silakan bekerja sama dan berdiskusi. Sambil berkelompok, Ibu akan menilai setiap individu. Lima menit cukup? Cukup. Ada yang tak paham? Ada yang tak paham? Sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok 1 udah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagilah kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Gambar 1 merupakan slogan. Kesimpulannya, belajar mempunyai peranan yang sangat penting bagi hidup seseorang. Apalagi bagi seseorang belajar, hendaknya lebih giat, tekun, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau sering membaca buku, menambah pengetahuan dan wawasan tinggi akan membuat kita tambah pintar. 2. Gambar 2 merupakan sebuah poster. Ide yang disampaikan tentang keselamatan berlalu lintas. Kesimpulannya, setiap pengendara bermotor maupun mobil harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Semua pengendara mobil maupun motor harus mempelajari dan memahami peraturan lalu lintas, karena polisi akan memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Di samping itu, kita juga mengetahui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas apa saja yang bisa terkena tilang dari polisi lalu lintas, seperti melanggar rambu lalu lintas, berkendara tidak memiliki SIM ataupun tidak memakai helm, dan lain-lain. 3. Iklan Floridina. Ide yang disampaikan minuman. Kesimpulannya, mengajak para pembeli untuk membeli produk Floridina karena hadir dalam kemasan simpel dan praktis sehingga bisa dikonsumsi di mana saja dan kapan saja sesuai dengan gaya hidup kaum muda saat ini. Selain itu, Floridina adalah minuman pelepas dahaga yang mengandung vitamin C yang baik untuk imun tubuh karena kandungan vitamin C dalam 1 botol Floridina setara dengan buah-buah biru asli. Nikmati kesegaran Floridina hanya dengan harga Rp3.000. Kita bisa mendapatkan Floridina kemasan baru di kios dan minimarket terdekat. Demikianlah hasil diskusi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, itulah hasil diskusi kelompok 1. Kelompok lain yang ingin menanggapi, Mohon Bu. silakan. Dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Ide yang disampaikan pada teks iklan yang disampaikan kurang tepat, Bu. Ide yang disampaikan pada teks iklan kurang tepat. Kelompok lain yang ingin membantu, Reva Bu, silakan. Kelompok berapa, Reva? kelompok 2. Ya, kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan coba menjawab dan menjelaskan ide yang disampaikan, yaitu pentingnya rajin belajar. Bagus. Terima kasih yang sudah memberi pertanyaan dan membantu menjawab. Sekian. Belum. Kelompok lain lagi. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Menurut kami pada poster ide yang disampaikan kurang tepat. Bagus. Kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Reva Bu, Ya, silakan. ide disampaikan pada poster merupakan tentang keselamatan berlalu lintas. Bagus. Terima kasih. Terima kasih atas kelompok 2 yang sudah membantu menjawab. Sekian, demikianlah hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Baiklah, kita lanjutkan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membaca hasil diskusi kami. Kuatkan suaranya. Menyimpulkan isi dalam teks iklan, slogan, dan poster. 1. Gambar 1 merupakan slogan. Ide yang disampaikan tentang rajin belajar. Kesimpulannya, belajar mempunyai peranan yang sangat penting bagi hidup seseorang. Apalagi bagi seorang pelajar, hendaknya lebih giat, tekun, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau sering membaca buku, menambah pengetahuan dan wawasan tinggi akan membuat kita tambah pintar. 2. Gambar 2 merupakan sebuah poster.
Ide yang disampaikan tentang keselamatan berlalu lintas. Kesimpulannya, setiap pengendaraan bermotor maupun mobil harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Semua pengendaraan mobil maupun motor harus mempelajari dan memahami peraturan lalu lintas. Karena polisi akan memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Di samping itu, kita juga mengetahui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas apa saja yang bisa terkena tilang dari polisi lalu lintas, seperti melanggar rambu lalu lintas, berkendara tidak memiliki SIM ataupun tidak memakai helm dan lain-lain. 3. Iklan berwarna. Ide yang disampaikan minuman pelepas dahaga. Kesimpulannya, mengajak para pembeli untuk membeli produk Frodina karena hadir dalam kemasan simpel dan praktis sehingga bisa dikonsumsi di mana saja dan kapan saja sesuai dengan gaya hidup kaum muda saat ini. Selain itu, Frodina adalah minuman pelepas dahaga yang mengandung vitamin C yang baik untuk imun tubuh karena kandungan vitamin C dalam satu botol Frodina Setra dengan 2 buah jeruk asli. Nikmati kesegaran Frodina hanya dengan 3.000. Kita bisa mendapat Frodina kemasan baru di Kois dan minimarket terdekat. Sekian dengan diskusi kami. Terima kasih. Dan ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak, Bu. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Menurut kami hasil diskusi kelompok 2 sudah bagus. Ya, bagus. Kalau yang lain? Ya, ya. Saya dari kelompok 3 yang menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 sudah bagus, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang lain ada? Nah, setelah dengar idenya sudah jelas dan kesimpulannya. Selanjutnya, silakan ditutup dulu. Baiklah, demikian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Gambar 1 merupakan slogan. Kesimpulannya, belajar mempunyai peranan yang sangat penting bagi hidup seseorang. Apalagi seseorang belajar hendaknya lebih giat, tekun dan sungguh-sungguh belajar. Kalau sering membaca buku menambah pengetahuan dan wawasan tinggi akan membuat kita tambah pintar. 2. Gambar 2 merupakan sebuah poster. Ide yang disampaikan tentang keselamatan berlalu lintas. Kesimpulannya, setiap pengendara bermotor maupun mobil harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Semua pengendara mobil maupun motor harus mempelajari dan memahami peraturan lalu lintas karena polisi akan memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Di samping itu, kita juga mengetahui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas apa saja yang bisa terkena tilang dari polisi lalu lintas, seperti melanggar rambu lalu lintas, berkendara tidak memiliki SIM ataupun tidak memakai helm dan lain-lain. 3. Ikan Frodina. Ide yang disampaikan minuman. Kesimpulannya, mengajak para pembeli untuk membeli produk Frodina karena hadir dalam kemasan simpel dan praktis sehingga bisa dikonsumsi di mana saja dan kapan saja sesuai dengan gaya hidup kaum muda saat ini. Selain itu, Frodina adalah minuman pelepas dahaga yang mengandung vitamin C dan baik untuk imun tubuh karena kandungan vitamin C. Dalam satu botol Frodina setara dengan 2 buah jeruk asli. Nikmati kesegaran Frodina hanya 3.000. Kita bisa mendapatkan Frodina kemasan baru di kios dan di minimarket terdekat. Bagaimana
Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Menurut kami hasil diskusi kelompok 3 sudah bagus dan sudah lengkap. Ide yang disampaikan sudah sesuai dengan gambar, iklan, slogan, dan poster. Begitu juga dengan kesimpulannya. Bagus. Kelompok lain? Bapak Bu, Ya. khusus untuk kelompok makan, menurut kelompok kami hasil diskusi kelompok 3 sudah lengkap ide. Yang disampaikan sudah sesuai dengan gambar, iklan, slogan, dan poster. Begitu juga dengan kesimpulannya. Bagus. Kelompok lain? Khusus kelompok 3, menurut kami hasil diskusi kelompok 3 sudah lengkap dan sesuai, dan ide yang disampaikan juga sesuai dan dengan gambar, iklan, slogan, dan poster yang kesimpulannya. Silakan kelompok 3. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengomentari hasil diskusi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Jadi dua kelompok sudah sangat bagus, dan selanjutnya kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kawan. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Samping lurus. Bagus. 1. Gambar 1 merupakan slogan. Ide yang disampaikan tentang rajin belajar, kesimpulannya belajar mempunyai peranan yang sangat tinggi bagi hidup seseorang. 2. Gambar 2 merupakan sebuah poster. Ide yang disampaikan tentang keselamatan berlalu lintas, kesimpulannya setiap pengendaraan bermotor maupun mobil harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Semua pengendara mobil maupun motor harus mempelajari dan memahami peraturan lalu lintas, karena polisi akan memberi sanksi kepada orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Di samping itu juga kita mengetahui pelanggaran lalu lintas apa saja yang bisa terkena tilang dari polisi lalu lintas, seperti pelanggaran rambu lalu lintas, berkendara tidak memiliki SIM atau tidak memakai helm dan lain-lain. 3. Iklan Faridina. Ide yang disampaikan minuman pelepas dahaga rasa oranye. Kesimpulannya mengajak para pembeli untuk membeli produk Faridina karena hadir dalam kemasan simpel dan praktis sehingga bisa dikonsumsi di mana saja dan kapan saja sesuai dengan gaya hidup kaum muda saat ini. Selain itu, Faridina adalah minuman pelepas dahaga dan mengandung vitamin C yang baik untuk imun tubuh karena kandungan vitamin C dalam satu botol Faridina setara dengan 2 buah jeruk asli. Nikmati kesejarah Faridina hanya dengan Rp 3.000 kita bisa mendapatkan Faridina kemasan baru di kios dan minimarket terdekat. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain silakan yang ingin menanggapi. Bapak Bu, Ya, silakan. baiklah, kami dari kelompok 2 akan coba mengomentari hasil diskusi dari kelompok 4. Pada slogan 1, kesimpulannya tidak lengkap. Bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan kelompok lain? Ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membantu menjawabnya. Menurut kami, kesimpulan yang benar adalah kesimpulannya belajar mempunyai peranan yang sangat penting bagi hidup seseorang. Apalagi bagi seorang pelajar hendaknya lebih giat, tekun, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau sering membaca buku, menambah pengetahuan dan wawasan tinggi akan membuat kita tambah pintar. Bagus. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 1 telah membantu menjawab. Yang lain ada? Tidak? Cukup? Silakan ditutup kelompok 4. Demikianlah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Bapak Bu, Ya, silakan. cara menyimpulkan iklan, slogan, dan poster adalah dengan cara membaca dengan cermat pernyataan dalam iklan, slogan, dan poster.
Temukan ide yang disampaikan, susulan pertanyaan berdasarkan ide pokok dan kota kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk teman kita. Jadi, kesimpulan pelajaran hari ini ada 3 cara menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama apa? Mengamati gambar, gerak, dan suara. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, menyimpulkannya dengan menggunakan Kata sendiri. kalimat sendiri. Bagus. Jadi ibu ada oleh-oleh untuk bawa pulang ke rumah. PR ya, ibu bagi per kelompok aja. Silakan dibagi ke teman-temannya. Untuk selanjutnya ibu kasih poster, silakan langsung dijawab ya. Kumpulkan langsung setelah selesai. Silakan langsung dijawab. Selesai? Sudah Bu. Nah, kumpulkan. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu menentukan kaidah kebahasaan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Silakan baca buku di rumah, apakah melalui buku cetak ataupun internet boleh. 8C, mantap, mantap, mantap. Semangat mau istirahat lagi nih. Adapun kelompok terbaik hari ini kelompok berapa? Semuanya. Tangan untuk semuanya. Baiklah, silakan siapkan ketua kelas. Attention please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's play.